Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf saya baru bisa mengisi lagi materi pertemuan keempat. Adapun materi yang kita bahas adalah mengenai mengenal ArcMap ya. Ini jadi teman-teman di sini akan langsung membuat peta di ArcMap. Oke. Ini kita membahas mengenai bagaimana cara membuat peta. Yang harus dipahami oleh teman-teman adalah di sini teman-teman harus paham mengenai apabila teman-teman bekerja di mana lokasinya, terus tujuan apa membuat peta, terus bagaimana peta itu dapat disajikan. Nah, ini ada beberapa langkah ya. Jadi apabila teman-teman tidak memiliki peta, file peta biasanya dalam bentuk file SHP. Maka teman-teman bisa mengambil file digital, gambar digital. Nah, untuk membuka ArcMap, teman-teman coba buka Start, lalu ArcGIS. Oke, ArcGIS-nya ada, lalu di sini ada beberapa pilihan, ada ArcCatalog, ada ArcGlobe, ya, ArcMap. Ini semua software yang terpisah, tapi dia dalam menjadi satu kesatuan. Nah, ini teman-teman pilih aja ArcMap, dibuka. Nah, ini loading ya, agak sedikit lama. Oke, kita tunggu. Oke, sambil menunggu kita akan mencoba untuk nah ini all program, ArcGIS, lalu ArcMap, pilih. Lalu akan ada tampilan blank map seperti ini. Ya. Nah, blank map. Teman-teman tinggal klik aja blank map. Oke. Kosong. Lalu ini ada beberapa fungsi. Ini ada menu, ini toolbar, ya. Ini ada fasilitas pencarian. Teman-teman bisa pelajari sambil berproses. Lalu juga di sini ada table of content. Table of content di sini menampilkan konten yang kita buat. Lalu juga di sini ada ArcCatalog. Apabila kita klik di sini, ya, ini ArcCatalog. Ini ada tombol pencarian. Oke. Di sini teman-teman akan membuat peta, tapi belum ada bentuk petanya, ya. Nah, kita akan melakukan namanya istilahnya georeferencing ya. Georeferencing ini jadi ini terjadi karena suatu kasus datanya kita belum punya. Jadi kita bekerja di suatu rumah sakit A atau di dinas kesehatan atau dimanapun, teman-teman ingin mengolah data dalam bentuk peta, tapi tidak memiliki file peta. Kalau di bagian pemerintahan ada petanya, biasanya disediakan oleh Bapeda. Tapi ini tergantung dari tempat. Diumpamakan teman-teman tidak memiliki file peta, ya. Nah, ini namanya istilahnya georeferencing. Kita harus caranya kita harus mendapatkan koordinat. Nah, ini nama petanya kita bisa cari di googling ya. Peta kota mana? Kota A, kota B, tapi saya sudah sediakan karena teman-teman lokasinya ada di Cimahi, kita sediakan kota Cimahi. Sudah saya sediakan. Oke. Pertama-tama teman-teman buka add data ya. Oke, add data. Di sini dicari peta yang sudah saya sediakan, teman-teman simpan di folder dengan judul kelas GIS. Oke. Buka di sini akhirannya PNG. Teman-teman add ya. Nah, ini ada tampilan Unknown Spatial Reference. Maksudnya di sini teman-teman bahwa karena dia akhirnya PNG, dia tidak memiliki titik koordinat sehingga dia ada peringatan ya. Sumber yang ditambahkan dia tidak memiliki informasi spasial. Oke, kita oke saja, maka akan tampil. Dan ini peta ini saya sediakan sudah saya kopikan.
Lalu selanjutnya teman-teman adalah memberi georeferencing. Ya, georeferencing ini tadi sudah saya sebutkan, terjadi apabila kasusnya teman-teman tidak memiliki file SHP atau save file, ya. Nah, georeferencing ini teman-teman akan memberikan titik koordinat pada gambar, ya. Gambar ini akhirannya atau disebut juga data raster, karena teman-teman bisa searching aja deh. Misalnya mau gambar peta kota Bandung, karena tidak memiliki save file, teman-teman searching. Nah, untuk memberi georeferencing ini adalah tujuannya adalah membeli titik koordinat, ya, titik koordinat supaya peta yang kita gambar ini sesuai letaknya. Oke, misalnya, georeferencing ini yang pertama kita klik kanan. Di sini ada tulisan georeferencing, teman-teman klik aja, ya. Georeferencing muncul. Nah, sesudah muncul, teman-teman, ini tampilannya gini. Teman-teman tarik aja ke ujung. Oke. Sesudah teman-teman dapatkan, teman-teman lakukan penitikan, ya. Nah, dalam penitikan ini, teman-teman melakukan istilahnya penitikan itu, kita memberikan penitikan koordinat X dan Y, ya. Di sini kalau kita harus melakukan penitikan. Ini nomor ini X, ini Y. Jadi teman-teman dicatat saja yang mana X, yang mana Y, atau longitude atau latitude, ya. Ini kita catat di Excel, ya. Misalnya ini yang titik ini adalah 1,073,430. Kita catat dulu di Excel-nya. Ini 1, ya. 2-nya kita catat. Ini, ya. Ini X-nya 107 derajat 34 menit 30 detik. Y-nya yang ini. Jadi yang kita akan titik yang ini. Y-nya ini 6 derajat 49 menit 30 detik bujur lintang selatan. Nah, ini 1. Jadi kita akan melakukan 4 titik, ya. Sebenarnya penitikan bebas, jadi teman-teman bisa melakukan di mana saja, tapi ini harus sesuai. 1 di ujung sini, 2 dicatat ininya, XY-nya 3, 4, ya. Sehingga kalau umpama saya catat ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus kita konversi dulu, karena kita dapatnya yang derajat. Kalau umpamanya ke konversi ke decimal degree. Nah, ini teman-teman kalau untuk mengkonversi sudah banyak toolnya, bisa cari aja di googling, ya. Nah, ini salah satunya saya lakukan adalah yang kita ketik, cari konversi derajat ke desimal. Di sini dapat konversi koordinat online. Jadi kita bisa melakukan konversi koordinat online. Saya kasih contoh, misalnya, karena yang kita dapat angkanya ini, coba, satu saja, ya. 10734, X-nya, ya. Sorry. Lintang utara, lintang selatan, berarti bujur lintang utara, lintang utara berarti tadi lintang utaranya berapa? Berarti ini yang kita ambil adalah yang Y. 6, 49, 30. 6, 49, 30 lintang selatan. Kita klik di sini. Lalu selanjutnya yang bujur timur, bujur barat, kita ambil yang ini, ya. 107
34, 30. 107, 34, 30. Oke. Kita lihat bujur timur kalau tidak salah. Oke. Bujur timur. Klik, teman-teman, go. Langsung sudah terkonfirm. Kita copy paste. Yang ini X-nya kita bujur timur kita catat di sini, kita copy paste, teman-teman, ya. Oke. 107575. Oke, yang itunya kita copy. 6 means 6 8 25. Begitu seterusnya kita catat. Lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam georeferencing, proses georeferencing. Oke, teman-teman, ada tool zoom in. Klik ini nomor 1 ya. Karena kita tadi sudah sepakat, ini satunya kita di sini. Kita besarkan lagi. Kita harus konsisten letak titiknya supaya tidak miss. Oke. Saya akan sengaja pasang titik di sini. Oke, ini add control point, kita tambahkan. Ini supaya saya sengaja supaya mudah. Oke, klik kanan. Klik kanan, input X dan Y. Nah, oke, kita input di sini yang nomor 1 ini. Kita buka tadi Excel-nya. X-nya adalah 107.575. Sorry. Kita kopikan. Oke, lalu selanjutnya Y-nya min 6,825. Oke. Oke ya. Nah, ini hilang. Kalau hilang, teman-teman nggak usah khawatir. Klik kanan, lalu zoom to layer. Muncul lagi. Ini satu sudah muncul ya. Sekarang titik yang kedua. Oke, titik yang kedua di sini. Kita akan memberikan titik yang kedua di sini. Teman-teman zoom lagi. Oke. Oke, di sini agak sedikit. Oke. Oke, saya supaya memudahkan untuk titiknya di sini. Oke. Klik kanan, input X dan Y. Kita lihat yang kedua ini adalah min 6,94167. Ini Y-nya ya. Y-nya, lalu X-nya. Oke. Oke. Hilang, kita klik kanan, zoom to layer. Oke, lalu selanjutnya titik yang ketiga. Ini arahnya seperti jarum jam ya, teman-teman. Titik yang ketiga. Oke. Kita zoom in lagi. Kita perbesar. Oke. Kita kasih titik sini. Klik kanan, input X dan Y. Oke, X-nya 107.5083. Lalu Y-nya min 6. Oke, lalu kita klik OK.
Lalu titik yang terakhir adalah Oke, kita perkecil dulu. Oke, kita tarik dengan pen ya. Pen ini fungsinya untuk menarik, kita cari titik yang keempat. Nah, kita besarkan lagi titik yang keempat. Oke. Oke, teman-teman kasih titik di sini yang keempat. Kalau bisa dia harus sama. Klik kanan, input. Oke. Lalu teman-teman input lagi yang terakhir, spasial yang terakhir, Y-nya. Oke. Oke, sudah. Kalau kita lihat, maka oke, kita tarik ke sini. Oke, kalau kita lihat teman-teman ini kita kecilkan, kita akan memiliki 4 titik ya, control point 1, 2, 3, 4, di mana fungsinya dia akan memanggil titik koordinat yang sama dengan peta dunia. Jadi ketika teman-teman peta ini sudah file dalam bentuk gambar ini sudah terbuat, maka dia akan titiknya akan minimal mirip lah, tidak terlalu melenceng terlalu jauh. Oke, lalu selanjutnya di sini adalah kita untuk melihat ya view link table. Kita lihat dulu. Oke, ini adalah untuk nah ini idealnya ini harus di bawah 1. Total RMS errornya harus di bawah 1. Tapi ini saya kelebihan 1,16, jadi teman-teman bisa melakukan penitikan ulang supaya hasilnya 0, di bawah 1 ya. Ini 1,16 ya. Jadi supaya tidak errornya jangan terlalu jauh. Kita klik saja. Kalau emang sudah, teman-teman coba lakukan penitikan lagi, benar nggak? Bisa di bawah 1 nggak? Kalau umpamanya tidak bisa di bawah 1, kita abaikan dulu, kita masuk ke kalau umpamanya ini teman-teman bisa langsung update, atau bisa kalau umpamanya baru retrify. Jadi dia disimpan dalam bentuk gambar yang baru. Retrify. Oke, di sini teman-teman akan disimpan dalam akhiran TIFF ya. Oke, kita kasih nama Kota Cimahi 2. Oke. Sudah, kalau sudah kita bisa hapus peta ini atau kita abaikan dulu. Ini sudah, ini VNG ya. Kita coba panggil yang TIFF 2 tadi. Tadi teman-teman nyimpannya di mana? Di sini ya. Di kelas 2020 ya, GIS. Kita refresh dulu ya, refresh. TIFF 2 muncul tidak? Oke. Kita coba hapus yang PNG. Oke, yang TIFF 2 muncul. Ini kita remove saja. Berarti ini adalah peta yang memiliki geospasial ya. Oke, lalu selanjutnya di sini adalah teman-teman mulai menggambar atau mulai membuat file dalam bentuk shape file ya. Caranya di sini teman-teman ada katalog ya di ujung ini. Buka katalog karena kita akan membuat latihan di sini ya. Teman-teman klik kanan di sini.
New, ya. New, lalu pilih save file. Oke, kita kasih nama dengan kecamatan. Cimahi per kecamatan. Oke. Cimahi per kecamatan. Syaratnya adalah teman-teman jangan terlalu banyak. Namanya judul ini jangan terlalu panjang. Oke, kita akan melakukan di sini ada pilihan, ada polyline, ada polygon, multi-point, multi-patch. Di sini teman-teman pilih polygon. Oke, lalu selanjutnya adalah teman-teman harus memberikan titik koordinat atau koordinat sistem. Di sini teman-teman klik edit, ya. Di sini ada dua pilihan, ada geographic, ada project coordinate system. Di sini teman-teman pilih project coordinate system, UTM, ya. Oke, kita cari WGS 1984, ya. Ini letaknya kan karena Cimahi ini ada di WGS 48. Teman-teman bisa untuk UTM, kode UTM ini teman-teman bisa lihat di peta, mungkin di Badan Spasial dia sudah menerbitkan berapa dia Cimahi, Kota Bandung, Tasik dia ada di UTM berapa. Seperti Jogja dia ada 49 kalau nggak salah. Dia sudah dibagi-bagi, ya. Teman-teman klik aja UTM 49. Oke. Kalau sudah di oke saja. Oke. Sudah muncul ini file SHP kosong. Di sini file SHP kosong ini kalau umpamanya teman-teman klik table of content, ya, di sini hilang. Ya. Oke, teman-teman akan membuat layer di sini, akan membuat suatu gambar menjiplak ini, ya. Oke, caranya adalah teman-teman yang pertama kita juga kasih open attribute table, ya. Nah, di dalam open attribute table ini ada beberapa field, ya. Ada field yang pertama kita tambahkan kecamatannya, ya. Pilih add field, kita cari syaratnya kecamatan, syaratnya name ini nggak boleh terlalu panjang, ya teman-teman. Lalu ini teks, ya. Jangan terlalu panjang, biasanya nama kecamatan juga nggak terlalu lebih dari 20, ya. Kita coba 20. Oke, muncul kecamatan. Kalau sudah, kita close, ya. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman adalah sudah tadi membuat georeferencing, teman-teman sudah membuat lalu teman-teman ada peta kosong di sini teman-teman akan melakukan editor atau membuat peta. Nah, caranya di sini teman-teman coba klik kanan, ada editor, ya. Klik kanan, editor. Di sini, dipencetnya di sini, ya, di ujung sini yang kosong. Jangan di sini. Klik kanan, editor. Muncul. Pastikan ini diklik di sini. Start edit. Ya. Kita klik ke Cimahi kecamatan. Oke, continue. Ya. Oke. Sudah, kalau sudah teman-teman kita lihat ini sudah berfungsi, ya. Oke, Cimahi kecamatan muncul di sini ada yang paling bawah ini ada edit, scatter, attribute, create. Berarti teman-teman pilih Cimahi kecamatan. Pilih di sini ada beberapa pilihan, ada polygon, rectangle, circle, ellipse, freehand, ya. Teman-teman pilih yang polygon. Nah, lalu kita mulai menggambar misalnya dari ujung sini dulu, ya. Oke, kalau untuk teman-teman biasanya harus detail, ya. Oke, kita agak besarkan sedikit. Oke, terlalu besar. Oke, kita tarik dengan pen. Oke, kita mulai dengan ini, ya. Polygon, klik, ini muncul strike segment.
kita klik saja ini. Teman-teman, kita mulai tarik di sini. Oke, pelan-pelan. Usahakan. Oke. Oke, karena saya mengejar waktu, saya agak sedikit buru-buru, jadi nggak terlalu sama ya. Usahakan teman-teman ini pakai mouse ya. Jadi jangan tidak menggunakan mouse, karena ini akan pegal. Kalau teman-teman menggunakan hanya mousepad aja, pad aja yang bawaan dari laptop. Oke, ini bisa di-undo kalau umpamanya teman-teman terjadi salah penitikan. Oke, untuk menariknya teman-teman tarik freehand. Polygon lagi, kita tarik lagi sini. Oke, teman-teman, ini harus detail ya, karena ini saya mengingat durasi ya, karena yang saya kejar adalah supaya teman-teman paham dulu. Oke, polygon, klik lagi, kita lanjut lagi. Oke, kalau sudah, klik kanan, finish sketch. Oke, sorry.